Alasan Sintayong mainkan Witan, Sadil, dan Spaso di menit akhir. Pak Hangso akui ada masalah pribadi dengan Sintayong. Monopol King sebut supporter Indonesia beri Thailand pelajaran berharga. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Back Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku skuad Garuda bermain lebih bagus ketimbang Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Meski sempat kesulitan, pemain keturunan itu menyebut kalau performa Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan dibanding laga-laga sebelumnya. Menatap leg kedua, Jordi Amat berharap performa skuad Garuda tetap konsisten. Hasil imbang di leg pertama akan memantik motivasi seluruh penggawa Timnas Indonesia pada leg kedua di kandang Vietnam. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok menyebut strategi yang diberikan Sintayong pada laga kontra Vietnam berjalan dengan baik. Pada laga tersebut bisa dibilang Timnas Vietnam dibuat kerepotan oleh Mark Klok dan kolega. Sebab The Golden Star mendapatkan gempuran demi gempuran kendati tidak ada yang berbuah gol. Asa Timnas Indonesia untuk melaju ke partai final masih terbuka kendati bermain imbang. Jika mampu mempertahankan performa di leg pertama, bukan tidak mungkin kemenangan di leg kedua berada di depan mata. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai performa Timnas Indonesia kini mulai meningkat. Penilaian itu berkaca dari pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Baginya, para penggawa Timnas Indonesia sudah bermain maksimal dengan membuat Vietnam tertekan. Untuk menatap laga kedua, Zainuddin Amali percaya skuad Garuda mampu mencuri kemenangan dan merebut tiket ke partai final. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan bek Vietnam Duan Van Hau seharusnya mendapatkan kartu merah. Pasalnya pemain berusia 23 tahun itu melakukan tackle yang sangat keras kepada Dendi pada menit ke-54. Namun wasit yang memimpin laga tersebut tidak memberikan kartu kepadanya. Meski begitu, Sintayong tetap menghargai keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Semifinal leg pertama Timnas Indonesia kontra Vietnam dipimpin oleh wasit asal Oman, Omar Al-Yakhoubi. Dia telah menjadi wasit FIFA sejak 2013 lalu dan telah kaya pengalaman di laga internasional, seperti kualifikasi Piala Dunia dan kualifikasi Piala Asia. Kehadirannya di Indonesia bukanlah pertama kali. Al-Yakhoubi pernah memimpin Piala Asia U19 pada 2018 yang digelar di Indonesia. Artinya Al-Yakhoubi sudah tidak asing dengan karakter supporter dan permainan sepak bola Indonesia. Namun keputusannya di laga kontra Vietnam mengundang respon negatif dari netizen. Tackle keras Duan Van Hau ke Dendi Sulistiawan membuat publik seakan diingatkan kembali pada insiden yang dialami Evan Dimas di SEA Games 2019. Saat itu Timnas Indonesia U23 bertemu melawan Vietnam U23 di partai final multi ajang bergengsi se-ASEAN tersebut. Aksi tackle Van Hau menjadi sorotan di momen itu. Evan Dimas bahkan terpaksa ditarik keluar setelah kaki kirinya habis diinjak Van Hau. Semenjak itu Van Hau telah dicap sebagai pemain kotor oleh banyak pecinta sepak bola Asia Tenggara. Sebelumnya Duan Van Hau juga telah bermain keras kala menghadapi Malaysia di babak fase grup Piala AFF 2022. Sintayong membeberkan alasan memainkan Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ilyas Pasojevic di menit-menit akhir saat menghadapi Vietnam. Sebagaimana diketahui, Sintayong tidak terlalu banyak melakukan pergantian pemain. Masuknya Witan, Sadil, dan Spaso diketahui hanya sebatas kebutuhan tim. Sebab pemain sebelumnya telah menunjukkan kerja keras apik di atas lapangan. Adapun pemain yang dimaksud ialah Marcelino Ferdinand, Yaakob Sayuri, dan Dendi Sulistiawan. Meski bermain imbang, asa Timnas Indonesia untuk melaju ke partai final Piala AFF 2022 masih terbuka. Namun dengan catatan skuad Garuda wajib menang atas Vietnam di leg kedua atau imbang dengan mencetak gol. Sebab gol tandang berpengaruh di Piala AFF. Menatap laga tersebut, Sintayong berjanji akan mempersiapkan tim besutannya sebaik mungkin. Dengan harapan bisa mendapatkan hal manis di laga tandang sehingga melaju ke partai final. Momen menarik terjadi usai laga Timnas Indonesia kontra Vietnam ketika Sintayong yang mengajak bersalaman diabaikan oleh pelatih Timnas Vietnam Pak Hangso. Hal itu pun langsung dikonfirmasi oleh keduanya selepas laga. Sintayong hanya bersikap dingin saat ditanya salamannya diabaikan oleh Pak Hangso. Akan tetapi ternyata Pak Hangso mengaku ada masalah pribadi dengan Sintayong. Menurutnya ada beberapa alasan yang membuat dirinya enggan bersalaman dengan Sintayong di akhir laga.
Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengaku puas ketika dirinya berhasil menahan imbang timnas Indonesia pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Park Hang-seo mengatakan tidak mudah untuk mengalahkan skuad Garuda di kandang, sehingga imbang menjadi target yang realistis. Park Hang-seo pun mengapresiasi semangat juang tim asuhannya dalam laga itu, sebab sudah bekerja keras selama 90 menit dengan mengatasi perlawanan timnas Indonesia yang bermain penuh taktik. Pelatih timnas Thailand Alexandre Manupolking mengatakan timnya memetik pelajaran berharga dari laga tandang menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu yang lalu. Menurut pelatih berdarah Brasil itu, insiden pelemparan batu oknum supporter ke bus tim Thailand membuat mental anak asuhnya menjadi lebih kuat. Manupolking menegaskan hal itu bisa menjadi pelajaran penting ketika bertandang ke Malaysia pada semifinal Piala AFF 2022. Kapten Timnas Malaysia Muhammad Safawi Rashid menegaskan ingin mengalahkan Thailand di babak semifinal Piala AFF 2022 dalam 90 menit. Hal itu berkaca dari Timnas Malaysia tidak begitu senang mengalahkan Timnas Thailand dalam adu penalti di Piala AFF 2018. Safawi Rashid menganggap saat itu Harimau Malaya hanya beruntung. Sebagai informasi, Malaysia mengalahkan Thailand dengan gol tandang setelah bermain imbang 0-0 di Bukit Jalil dan 2-2 di Bangkok di semifinal edisi 2018. Sebelum akhirnya kalah agregat 3-2 dari Vietnam di final. Mantan Kapten Timnas Indonesia Firman Utina mengungkapkan perbedaannya dengan gelandang naturalisasi skuad Garuda Mark Klok. Sebagaimana diketahui, Firman merupakan salah satu gelandang andalan Timnas Indonesia sejak 2001. Dia juga merupakan salah satu penggawa tim Merah Putih yang mentas di final Piala AFF 2010. Menurut Firman, Klok memiliki peran yang cenderung lebih menyerang ketimbang dirinya dahulu. Menurut data Transfer Market, Firman telah mengkoleksi 5 gol dari 66 caps-nya bersama Timnas Indonesia. Firman menutup karirnya pada tahun 2018 lalu sebagai pemain profesional. Presiden supporter La Grande Indonesia, Unggul Indra, menyebut pencopotan koreografi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 merupakan miskomunikasi. Unggul menyebut telah berkoordinasi dengan security officer PSSI perihal koreo dukungan untuk Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Tetapi menurutnya ada rantai komunikasi yang terputus kepada para petinggi PSSI soal koreo tersebut. Untuk menerangkan, pihaknya juga telah bertemu dengan Pas Pampres dan Dir Intel Polda Metro Jaya untuk membicarakan perihal tersebut. Sementara itu, Komandan Pas Pampres Marsda Wahyu Hidayat telah membantah kabar bahwa koreo itu telah ditanggali oleh anggotanya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan turut merespon soal insiden pencopotan koreografi La Grande Indonesia. Iwan Bule mengatakan pencopotan bahan koreografi itu hanya sebatas spanduk. Dalam kesempatan itu, PSSI memastikan koreografi tidak dilarang dalam mendukung Timnas Indonesia. Iriawan menjelaskan persoalan pencopotan alat koreografi La Grande Indonesia oleh pihak keamanan sudah selesai. Dalam kesempatan itu, Iriawan juga berterima kasih kepada supporter yang tidak membawa flare atau suar ke dalam stadion. Presiden Joko Widodo tetap mengapresiasi penampilan Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jokowi menyebut para pemain telah berusaha habis-habisan untuk mencetak gol. Orang nomor 1 di Indonesia itu optimis jika pasukan Sintayong masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan di Vietnam nanti. Stadion Maidin markas Timnas Vietnam bisa dibilang merupakan rumah kedua bagi Timnas Indonesia. Sejak pertemuan kali pertama Timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF, Stadion Maidin belum sekalipun memberikan pil pahit untuk skuad Garuda. Terhitung sejak kali pertama Indonesia dan Vietnam bertemu di Piala AFF pada tahun 1996, skuad Garuda punya rekor mentereng yang bisa dibanggakan dengan raihan 2 imbang dan 2 kemenangan. Untuk itu, Timnas Indonesia memiliki modal positif di leg kedua semifinal mendatang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.